Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Amelia Rosvika Jatimineng, nomor NPM 0906x14 dari kelas 1 AK Perawatan, Stikes Indonesia Maju. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi jantung. Sebelum membahas tentang anatomi jantung, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat dalam tubuh. Sistem sirkulasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem peredaran darah, yang kedua ada sistem limfa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen. Yang pertama ada darah sebagai medium transportasi, yang kedua ada jantung sebagai pemompa, dan yang ketiga ada pembuluh darah sebagai saluran. Fungsi darah sendiri adalah sebagai berikut. 1. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Yang keempat, mengedarkan hormon ke seluruh tubuh. Yang kelima, mengatur pH tubuh. Dan yang keenam, penghasil antibodi untuk tubuh. Yang kedua, jantung. Jantung memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsinya adalah mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh darah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada arteri, yang kedua ada vena, dan yang ketiga ada kapiler. Yang pertama, kita akan membahas tentang arteri. Arteri sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada arteri koroner, yang kedua ada arteri pulmonalis. Arteri koroner merupakan arteri yang membawa oksigen ke otot jantung, dan yang kedua ada arteri pulmonalis, yaitu yang membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke atrium kiri. Selanjutnya ada vena. Vena sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada vena cava superior, yang kedua ada vena cava inferior, dan yang ketiga ada vena pulmonalis. Yang pertama, vena cava superior. Vena cava superior membawa darah dari bagian atas tubuh, contohnya kepala. Yang kedua ada vena cava inferior, membawa darah dari bagian bawah tubuh, contohnya kaki. Dan yang ketiga ada vena pulmonalis, mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke atrium kiri. Selanjutnya ada aorta. Aorta merupakan pembuluh darah terbesar di dalam tubuh. Aorta berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri ke bagian bawah tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anatomi jantung. Jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari otot. Letaknya berada di antara paru-paru di tengah dada, tepatnya di belakang kiri tulang dada. Ukurannya kurang lebih sebesar genggaman tangan manusia dan beratnya sekitar 250-300 gram. Selanjutnya ada lapisan jantung. Lapisan jantung terbagi menjadi 3. Yang pertama ada endokardium, yang kedua ada miokardium, dan yang ketiga ada perikardium. Yang pertama, endokardium. Endokardium merupakan lapisan bagian luar jantung yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir yang melapisi organ jantung. Yang kedua, ada miokardium. Merupakan lapisan inti dari jantung yang terdiri dari otot dan membentuk bundalan-bundalan otot, yaitu bundalan otot atria dan bundalan otot ventrikel. Yang ketiga ada perikardium, yaitu lapisan jantung di bagian luar, dan terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan parietal dan visceral. Selanjutnya ada ruangan jantung.
Ruangan jantung terbagi menjadi 4. Yang pertama ada atrium kanan atau serambi kanan, yang kedua ada atrium kiri atau serambi kiri, yang ketiga ada ventrikel kanan atau bilik kanan, dan yang keempat ada ventrikel kiri atau bilik kiri. Atrium kanan menerima darah dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Atrium kiri menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Ventrikel kanan memompa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke paru-paru. Ventrikel kiri memompa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada katup-katup pada jantung. Katup pada jantung terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada katup tricuspidalis, yang kedua ada katup pulmonal, yang ketiga ada katup bicuspidalis, dan yang keempat ada katup aorta. Katup tricuspidalis. Katup ini terdiri dari 3 saluran, yang membatasi antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua ada katup pulmonal. Katup ini terdiri dari 3 daun katup, dan terbuka bila ventrikel kanan berkontraksi dan ventrikel kanan berelaksasi. Fungsi dari katup ini adalah mengalirkan darah dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonal. Yang ketiga ada katup bicuspidalis. Katup ini terdiri dari 2 saluran, yang membatasi antara serambi kiri dan ventrikel kiri. Yang keempat ada katup aorta. Katup aorta terdiri dari 3 saluran dan terletak di pangkal aorta. Katup ini membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara kerja jantung atau fisiologi jantung. Cara kerja jantung. Pertama-tama, darah mengalir dari vena cava superior dan vena cava inferior menuju atrium kanan. Dari atrium kanan, darah mengalir melewati katup tricuspidalis menuju ventrikel kanan. Selanjutnya, dari ventrikel kanan, darah masuk ke dalam arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, terjadilah proses pertukaran gas dari karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah terjadi pertukaran gas di paru-paru, darah yang kaya oksigen mengalir ke vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis, darah mengalir ke atrium kiri. Dari atrium kiri, darah masuk ke katup bicuspidalis menuju ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, darah mengalir ke pembuluh darah besar yang disebut dengan aorta. Dari aorta, darah dialirkan ke arteri menuju ke arteriole, setelah itu menuju kapiler, dari kapiler, darah dialirkan ke venule, lalu terakhir ke vena cava superior dan vena cava inferior, dan begitu pun seterusnya. Dari vena pulmonalis, darah mengalir ke atrium kiri. Dari atrium kiri, darah masuk ke katup bicuspidalis menuju ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri, darah mengalir ke pembuluh darah terbesar yang disebut dengan aorta. Dari aorta, darah dialirkan ke arteri menuju arteriole, setelah itu menuju kapiler, dari kapiler, darah dialirkan ke vena, dan terakhir